Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, luar biasa hari ini ketemu lagi dengan Kongko bareng komunitas, tentunya bersama saya Max Nata. Dan luar biasa, sekarang sudah ada Mas Rozak dan juga Mas Dika dari komunitas Sipas. Nah, kira-kira apa komunitas Sipas itu? Kalau di sini kita lihat, wah, ada panah, ada busur, di belakang juga ada panah. Tapi ini unik dan luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini terbuat dari kayu dan ini terkesan masih sangat tradisional begitu ya. Komunitas Sipas ini adalah komunitas semut ireng pop archery Sriwedari. Nah, kebetulan ini Mas Rozak adalah ketuanya. Ketua untuk periode 2023 sampai 2025 Oktober. Kalau Mas Dika sebagai sekretaris ya. Wah, sudah ada apa ini? Dua ketua, dua pentolan dari komunitas Sipas. Kalau ngomongin soal archery atau panah memanah, ini kan unik ya. Nggak semua orang bisa. Saya jujur ini belum pernah memegang yang tradisional seperti ini. Kalau yang modern saya pernah nih, Mas. Cuman pengalaman saya emang susah fokus gitu. Jadi mungkin sahabat TV 10 di rumah yang pernah nyoba main ke Sriwedari, bahkan sudah ketemu sama Mas Rozak mungkin. Ini bincang-bincang kita pada hari ini akan menambah wawasan teman-teman semuanya tentang khususnya komunitas dari Sipas ini. Boleh diceritain dulu nih Mas Rozak tentang awal mulanya ada komunitas ini tuh seperti apa? Ya, kalau setahu saya untuk awal mulanya dari Sipas ini sendiri tak lain tak bukan dari penggiat jemparingan ya, ini namanya jemparingan Sipas dari semut ireng pop archer Sriwedari yang digagas oleh penggiat sekaligus atlet nasional panahan jemparingan yaitu almarhum Kakung Popop. Yaitu beliau sebelum adanya istilahnya panahan yang sekarang modern itu yang dipertandingkan di tingkat PON itu adalah ya ini ya. Jadi dulu awalnya jemparingan dulu ini ya? Panah tradisi, bahkan panah itu disebut panah perpani. Tradisi perpani itu ini ada cengkolak namanya C. Itu C-nya agak dilebarkan. Iya, pakainya itu belum dari panah-panah impor. Jadi Indonesia itu ketika sudah produksi ini ya? Produksinya pakainya panahan tradisi semuanya. Dan kemudian lambat laun almarhum Kakung Popop membentuk Sipas ini dengan beberapa rekannya sekitar 4 orang dan tempat latihannya pun belum di Sriwedari. Waktu itu masih di mana? Di Jagalan. Oh, masih di Jagalan. Di Jagalan deket SMP 20. SMP 20 ya. Namanya Krido Hasto itu. Ya, dari sana itu tahun berapa Mas itu? Sekitar tahun 90-an. 90-an. Jadi sudah lama ya. Ternyata sudah lumayan lama ya. Kemudian dari situ setelah Kakung istilahnya dia menjuarai PON yang ke-10, bahkan anaknya almarhum Kakung Popop itu yang namanya Mas Hafid itu dinamakan Hafid PON. Jadi PONX PON ke-10 itu ya dari situ karena almarhum Kakung Popop ketika memanah dapat juara itu istrinya lahiran Mas Hafid itu. Jadi nama anak ya? Iya, jadi nama anaknya. Kemudian dari situ muncul ide dari almarhum Kakung Popop untuk mengembangkan lagi, mengajak rekan-rekannya. Nah, rekan-rekannya diajak ya di Krido Hasto dulu tahun 2000-an, sekitar 2015 baru pindah ke Sriwedari. Jadi untuk pindahnya dari Jagalan ke Sriwedari ini belum lama ya? Belum lama. Oh, belum lama. Baru 2015. Berarti 8 tahunan ya? Iya, Mas ya? 2015. Tapi meskipun pindah di Sriwedari, di Jagalan sendiri juga ada yang sesepuhnya namanya Mbah Rakimin. Itu juga diwarisi oleh Kakung Popop bersama rekan-rekan di sana. Kalau Mbah Rakiminnya masih ada? Masih ada. Oh, masih ada di Jagalan tapi ya? Iya, di Jagalan. Di Jagalan. Ini kaitannya dengan kalau teman-teman bertanya-tanya, komunitasnya namanya Sipas gitu. Tadi kepanjangannya adalah semut ireng. Saya sendiri itu agak penasaran gitu. Ini ada sejarahnya atau apa ini kok namanya semut ireng gitu?
Ini sejarahnya juga unik. Kalau dari kita itu, kalau saya sendiri sebelum almarhum Kakung Popop meninggal itu juga tanya Sipas itu apa. Terus tanya sama anaknya almarhum Kakung Popop, Mas Hafid itu, Sipas itu dulunya seperti apa. Ini cerita menarik. Sebelum Sipas ini terbentuk di Sriwedari itu ada 2 klub panahan. Sipas itu terdiri dari yang pertama Semut Ireng itu sendiri, klubnya punyanya anak almarhum Kakung Popop. Jadi Mas Hafid ini bersama rekan-rekannya dari ISI. Oh begitu. Ya, dari ISI UNS. Kemudian Pop Archery itu sendiri miliknya almarhum Kakung Popop. Oh jadi ada 2 ya? Ada 2. Kemudian mau dilebur jadi 1, mau dibikinkan SK Kemenkumham di tahun 2017. Nah, atas musyawarah bersama digabung aja namanya. Awalnya mau dibikin SIPA. Kalau SIPA itu di Solo sudah ada. Iya, itu SIPA. Event tahunannya. Nah, akhirnya disepakati bersama ya dibentuk SIPAS ini. Jadi 2 klub panahan dari anaknya sama bapaknya jadikan 1. Jadilah lahirnya klub panahan Sipas ini. Yang sekarang bertempat di Sriwedari ya. Tahun 2017 sudah disahkan di Kemenkumham. Insya Allah kita berbentuk badan hukum di yayasan tentunya. Nah, baik sahabat TV 10, ini semakin kesini kita semakin tahu ya tentang komunitas Sipas. Kalau biasanya lewat di Sriwedari, kemudian tahu teman-teman dari komunitas Sipas ini punya latihan. Ini latihannya setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari? Jamnya jam berapa? Kalau jam itu tidak menentu, kadang pagi juga ada, kadang siang itu dari jam 2 sampai nanti sebelum maghrib setengah 6 ada. Panjang juga ya kegiatannya. Dan nilai plus dari kita setiap hari Sabtu kita kerjasama dengan SD Takmirul Islam. Baik. Untuk ekstrakurikulernya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore hari Sabtu. Itu bertempat di Sriwedari atau Sriwedari. Anak-anak siswa-siswinya datang ke Sriwedari berarti ya? Siswa-siswinya dari SD Takmirul datang ke Sriwedari. Siap. Kalau melihat komunitas arseri atau panahan ini kan tidak hanya di Sipas gitu ya, di Kota Solo, ada beberapa yang lain di kabupaten-kabupaten sekitar. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan komunitas Sipas itu sendiri atau beda atau bagaimana, Mas? Komunitas arseri yang di Karisidenan ini. Di Karisidenan ya, khususnya di Karisidenan ini juga sejarah juga bagi saya ya, selaku generasi muda ataupun penerusnya nanti yang tidak. Ini Sipas itu dulunya dari almarhum Kakung Popop. Setelah dari Jagalan, dia ini pindah lagi ekspansi ke Sukoharjo ya Mas Dika ya, di ke Sukoharjo itu. Kemudian Sukoharjo muncul komunitas arseri lagi. Komunitas arseri namanya Bodronoyo. Bodronoyo ya. Kemudian itu berarti masih ada hubungannya dengan Sipas ini, bagian dari orang-orangnya itu juga latihan di Sipas. Oh begitu, ya. Juga sana. Kemudian yang ini signifikan yang paling bisa naik cepat itu ketika Kakung Popop, almarhum Kakung Popop disuruh buka di Langan Astro di Yogyakarta. Ya ketika buka di sana, justru yang mengawali untuk boomingnya panahan tradisional gaya Matraman itu ketika Kakung Popop almarhum itu membuka di Jogja itu. Sebentar, ini Jogja malah sebelumnya belum ada gitu. Iya, yang penggiatnya. Wah, ini keren ini ya. Jadi Jogja itu naik, justru Solo itu Surakarta itu telat naiknya. Malah antusiasme warga Jogja ini yang lebih banyak gitu ya, lebih tinggi gitu. Ketika di Jogja itu naik sampai di keratonnya ikut juga naik. Luar biasa. Ya, di Jogja sendiri ada sekitar 3 sampai 4 itu yang komunitas yang almarhum Kakung Popop itu sudah dirikan. Tapi untuk Karisidenan Solo ini sudah ada, misalkan di Boyolali ada Mas? Ada. Oh ada, di Klaten ada? Ya, di Boyolali yang saya kenal ada Pracimasto, kemudian yang di Klaten itu banyak komunitas, akan tetapi Klaten yang paling besar tahunan itu ya di Yakowiyu. Jatino Klaten itu Klaten itu hampir 60 lebih komunitas jemparingan. Banyak sekali. Karanganyar belum saya absen, barusan ada. Karanganyar ada Pak. Oh ada. Karanganyar itu tempatnya di Tawangmangu.
Oh, di Jadi di Tawangmangu. sebelah selatannya Balekambang di Desa Bener atau apa gitu. Berarti ini semacam kayak perpanjangannya Sipas Iya. di kabupaten-kabupaten sekitar termasuk Jogja, supaya teman-teman kalau mau latihan panahan atau punya apa hobi panah itu nggak usah jauh-jauh ke Sriwedari gitu kira-kira ya. Nah, menarik sekali ya sahabat TV 10 kegiatannya. Ini kan dari berbagai daerah punya komunitas yang sama. Ada nggak sih kegiatan yang sama-sama kemudian diadakan bareng-bareng karena memang asal muasalnya sepertinya tadi kalau dengar ceritanya dari Sipas ya? Iya. Mas Rozak. Dari almarhum Kakung Popop sebagai penggiatnya. Ada. Saya ke Mas Dika. Ini Mas Dika ini juga mantan atlet nasional. Wah. Tidak. Iya, tradisi coba. Saya pengen dengar atau mungkin sahabat TV 10 juga pengen dengar. Mas Dika adalah mantan atlet nasional. Bisa merasakan ini panahnya. Boleh diceritakan dulu Nasional pengalamannya sebagai atlet nasional panah ini. Atlet nasional panah ini saya dulu berawal dari Kakung Popop juga, almarhum Kakung Popop. Dulu saya awal mulanya itu dari nari saya. Sebentar, ini nari sama megang panah ini agak jauh nih. Waktu itu menari itu masih di Sriwedari, ada sanggar tari Sriwedari. Saya menari di sana, kemudian saya lihat ada latihan memanah tradisi. Di situ saya tertarik untuk menggiati panahan itu. Habis itu ke sana bertemulah dengan almarhum Kakung Popop itu. Diajaklah saya. Setelah itu kita dilatih pun saya tidak punya busur atau apapun, Belum punya alat ya? Punyanya niat, Mas. Iya, saya ingin memanah. Setelah itu saya dipinjami dulu Kakung Popop busur, kemudian saya latihan terus sampai nari saya tinggalkan. Gara-gara Iya, saya ingin memanah, masih suka memanah saya gitu. dimarahin pelatih narinya nggak waktu itu? Dicari. Waktu Loh, masih itu ternyata mana? Waktu itu masih dicari. Nah, setelah itu saya belajar terus sama Kakung Popop. Setelah itu ikut lomba kecil-kecilan. Tingkat daerah dulu, Iya. lokalan dulu gitu ya? Ya, alhamdulillah dapat maju lagi. Setelah itu, setelah nasional saya diajak lagi sama Kakung. Mbok sekali-sekali latihan tradisi. Ngoten waktu itu. Oh, nggih Kung, kula ngoten. Setelah itu diajak perlahan. Sebentar Mas Dika, ini sahabat TV 10 sepertinya menarik sekali, tapi sesaat kita akan jeda sebentar biar penasaran. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, kembali lagi bersama Kongko bareng komunitas. Masih bersama saya Max Nata dan juga teman-teman dari komunitas Sipas. Ada Mas Rozak, ada juga Mas Dika. Tadi sempat kita jeda sebentar cerita dari Mas Dika yang luar biasa sampai menjuarai tingkat nasional ya. Ini boleh kembali dilanjutkan cerita yang sempat berhenti barusan. Ya, waktu itu saya mulai latihan tradisional dan dilatih pun dengan Kakung Popop gitu. Jadi awal mulanya dengan tradisional. Tradisional, kemudian saya ke modern. Iya. Juga dilatih Kakung Popop. Kemudian saya ditawari untuk latihan tradisi lagi. Dari apa? Yang modern itu sudah mengikuti kejuaraan juga? Kalau yang modern saya baru sampai daerah. Baru sampai daerah ya. Kemudian kembali ke tradisional lagi. Disarankan ke tradisional sama Kung Popop. Kemudian saya dilatih terus dan akhirnya alhamdulillah saya juara nasional. Ini boleh di-spill ya? Ini tahun 2023 baru saja. Wah, masih hangat nih ya. Juara 1 putra Jemparingan Bandul. Iya, kategori bandul seperti ini. Bandulan. Ya.
Waktu itu dilaksanakan di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Ini kejuaraan nasional ya, sahabat Nasional, TV 10. iya. Keren sekali, keren. Jadi sahabat TV 10 kalau terinspirasi sama Mas Dika pengen jadi atlet memanah gitu ya, nanti bisa datang ke teman-teman Sipas. Kembali ke Mas Rozak ya. Iya. Cerita seputar tentang ini Mas, apa? Kalau memanah ini ada nggak sih levelnya? Jadi misalkan beginner atau apa gitu. Kalau misalkan silat kan ada sabuk-sabuknya. Kalau iya. Nanti kenaikan. Iya. Iya. Itu kalau dalam hal panahan tradisional itu nggak ada level-levelnya. Jadi yang kita bidik itu adalah ya ini ya. Bandul ini ada kalau di Sipas ya, di Sipas itu kita istilahnya punya ciri khas sendiri, ada 4 warna. Ya itu merah, kuning, putih sama ini hitam. sesuai kartu yang ada di warna. depan sini ya, teman-teman. Itu kartu namanya kartu bebungah. Untuk setiap kali nancep sesuai warnanya ini nanti dikasih kertas itu, ya, kertas bebungah itu nanti dapat bebungahnya ataupun hadiahnya itu juga menarik. Ya. Kalau kita dapat putih ini dapatnya kopi sasetan. Iya, kopi sasetan. Ya. Buat penyemangat ya. Ya. Buat penyemangat. Kemudian kalau dapat merah ya, ini istilahnya ini polo, itu juga ada tulisannya polo, jonggo. Polo itu kepala, ya, jonggo itu leher, awak itu badan, bol itu pantat. Kalau di Indonesia ya. Ini juga ada nilainya. Yang merah polo ini nilainya 3. Kemudian di kuning ini jonggo nilainya 2. Iya. Badan putih ini nilainya 1. Iya. Kemudian bol ataupun pantat ini ya, mohon maaf. Ini nilainya kalau dulu sama almarhum Kakung Popot -1. Jadi jong. Malah minus. Malah minus. Tapi sekarang sebelum almarhum Kakung Popot meninggal dikasih nilai. Kalau mencok nggak apa-apa, nggak usah dikasih nilai karena kadang kan kita punya titis terbanyak ataupun tancap anak panah terbanyak di sininya. Ya, asiknya itu level-levelnya itu nggak ada levelnya. Jadi semua sama ya? Ditentukan ini nilainya ini. Kita baru belajar manah 4 anak panah 20 kali rambahan ataupun 20 kali sesi. Itu yang 3 kesana, yang 1 ke merah. Lagi ketiga-tiga yang 1 ke merah. Sama tancap 15 sama nilai 15. Tancap 15 itu cuma badan semuanya, sama nilai 15 cuma menancap istilahnya 10 ya, karena ada merahnya. Juaranya yang ada merahnya walaupun dia tancapnya sedikit, karena nilainya lebih tinggi, walaupun yang 1 lebih pro, nancap terus di badan kan 15 kali, harusnya lebih banyak. Itu yang diuntungkan ya karena lebih sulit. Betul. Cuma 3 cm ujungnya ya. Iya, jadi nggak ada kemungkinan ini juara terus, nggak bisa. Jadi yang ditentukan ya di sini, mau bagaimanapun cuma ini. Kalau soal jenis panahannya, tadi saya lihat ini dengan yang di belakang. Jadi ini kebetulan Mas Rozak sama Mas Dika itu bawa 2 jenis panahan, busur, 2 busur gitu. Ini bedanya apa? Yang membedakan apa, Mas? Nah, ini tadi yang dari awal. Yang bedanya untuk panahan tradisional itu kan gayanya, kita gaya Matraman ada 2. Yang satu tradisional bandul seperti ini, dan itu cuma beda teknik. Kalau kita pakai yang ini, maaf ini saya ambil. Boleh diambil. Ini namanya busur untuk jegul ya. Jegul. Ini lebih tipis ya? Iya. Ini lebih tebal. Ini busur untuk jegulan ya, yang kebanyakan dilombakan itu di Yogyakarta. Kebanyakan dilombakan di Yogyakarta, dan pemakaiannya pun sama ini juga beda. Ya. Tapi mohon maaf, ini sama-sama Mataraman. Iya, Mataraman. Cuma dua ini beda gaya. Yang satu, mohon maaf ini tak pakai itu. Yang satu ya yang seperti ini, itu gayanya busurnya itu berdiri agak miring. Begini. Jadi dengan posisi duduk bersila. Agak miring gini. Tapi kalau pakai jegul ini, posisi busurnya itu justru datar. Ya gitu. Dan targetnya itu sama-sama bandul seperti ini, cuma untuk jegulan itu lebih besar. Ini
lebih besar daripada diameternya ini? lebih besar lagi, bisa 3 kali lipatnya itu. Baik. Jadi sama-sama duduk bersila, cuma penggunaannya busur aja yang berbeda. Jadi yang itu agak lurus, miring ya sekitar sekian derajat. Ya kalau ini benar-benar tidur. Oh begitu. Iya. Memang disesuaikan dengan apa? Besar kecilnya atau memang gayanya memang begitu Iya, saja? gayanya seperti itu. Oh begitu. Kalau busur ini sesama dipakai atlet itu harus ada ukurannya juga. Busur panah itu harus tinggi pemanahnya. Jadi tinggi busur panah itu tinggi busur bukan panahnya satu size semua orang sama ya? Iya, beda-beda. Jadi tiap orang berarti kalau misalkan saya mau punya busur Iya. itu sesuai dengan ketinggian Iya, saya. sesuai. Beda dengan saya nggak bisa pinjem busurnya. Iya. Dika nggak bisa. Iya. Oh, Dan anak baik. panahnya pun juga sesuai panjang lengan kita. Panjang lengan itu kita Oh, ini- ketika kita ginikan anak panah Iya. itu minimal 1-2 cm itu lebihnya. Ya, Sebenarnya kalau- ini menarik ya sahabat TV 10. Iya. Kalau kejuaraan atau misalkan latihan di Sriwedari kan ini orangnya beda-beda gimana begitu? Iya. Kalau kejuaraan itu Berarti bawa sendiri? Iya, bawa sendiri semuanya sesuai. Oh, begitu. Bahkan kalau dulu di tingkat PON sama di tingkat Porprov itu almarhum Kakung Popop itu busur ini dipakai stiker, di-stempel oleh panitia. Jadi diukur dulu bener-bener setinggi pemanah. Minimal itu paling enggak di jidat paling atas ini. Udah begitu. Itu tak. Jadi kalau tidak sesuai itu juga tidak Iya, dibolehkan. alas duduknya pun juga gitu. Tidak sesuai, alas duduknya itu tebelnya 3 cm. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang tidak masalah, kalau lebih tidak dibolehkan. Karena itu mempengaruhi Iya. ini ya. Oh unik sekali. Jadi kalau busurnya, misalnya Mas Dika ya tingginya 170, kalau duduknya 3 cm. Kalau Sudah dia lebih busur, dikit ya? Iya, busur itu mau nggak tidak mau kan harus miring gini. Kalau dia bisa begini berarti busurnya itu lebih pendek dari Mas Dika. Bisa jadi kalau manah silahkan dipanahkan, akan tetapi ketika dapat juara didis karena sudah tidak sesuai. Baik, jadi ada syarat-syarat tertentu Iya, yang memang syarat-syarat harus tertentu. sesuai dengan kategorinya ya. Iya. Begitu. Pakaiannya juga pakaian sesuai adat kebudayaan masing-masing. Jadi bisa pakai surjan yang Jawa Tengah ya surjan Jawa Tengah, atau pakai lurik itu yang Jogja pakai Jogja, Cirebon pakai Cirebon, bahkan paling jauh itu dari Kalimantan. Tapi alatnya apakah sama? Sama Oh semuanya, sama. iya. Sama. Yang membedakan itu cuma ya ini bikinannya almarhum Kakung Popop sama komunitas yang lain itu ada ciri khasnya masing-masing untuk handle-nya sama sayapnya. Jadi punya ciri khas Iya masing-masing. masing-masing ya. Soal keanggotaan untuk yang ada di Sipas Sriwedari ini jumlahnya sudah banyak atau setiap hari yang kira-kira latihan tuh berapa? Ya kalau di Sipas sendiri alhamdulillah ini untuk anggotanya itu hampir 3 bulan lebih, dan kita juga punya 2 cabang lagi. Apa itu? Itu sama-sama Sipas cuma ada tambahan nama lain sesuai dengan anak cabangnya. Itu ada dulu di Sukoharjo namanya Sipas Rasa Budoyo. Itu pimpinannya Bapak Agung. Itu kalau sekarang sudah vakum, tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang ngisi ya dari Sriwedari. Kemudian ada yang di Cawas, Sipas Tunggul Wulung yang selama ini masih aktif. Masih aktif? Juga, iya, dia punya hampir 5 anggota juga ada, dan kepalanya ataupun ketuanya Pak Ari juga itu semuanya dari Sipas. Semuanya dari Sipas Sriwedari ya? Latihan di Sipas kan jauh. Iya. Akhirnya dari Kakung Popop enggak apa-apa bikin Sipas di sana, nama Sipas bawahnya Tunggul Wulung, sama yang satunya itu tadi Sipas apa namanya? Yang di Sukoharjo yang tadi. di Sukoharjo tadi. Yang di Sukoharjo. Rasa budaya ya. Iya. Jadi kalau anggotanya kalau di Solo sendiri memang 30. Itu sudah termasuk pengurus seperti Mas? Sudah termasuk pengurus. Ya, bahkan juga pengurus yayasannya juga ikut. Luar biasa. Jadi sahabat TV 10 kalau tertarik ingin ikut, ingin mendalami atau penasaran
mungkin awal mulanya seperti Mas Dika, nanti Anda bisa jadi seorang atlet nasional gitu ya. Nggak ada yang tahu. Jadi silahkan kalau mau ikut atau mau bergabung, tertarik gitu, caranya gimana sih Mas? Mau gabung SIPAS tuh mau latihan mana gitu? Ya. Gimana caranya? Kalau mau latihan mana silahkan ya untuk teman-teman semuanya, sahabat TV 10 ya. Ini silakan datang ke komplek kesekretariatan kita di komplek Gedung Wayang Orang Sriwedari ataupun Taman Sriwedari setiap hari itu mulai jam 3 sore sampai habis sebelum maghrib ya. Tanggal merah ini nggak merah? Tanggal merah nggak merah. Tanggal merah nggak merah ya? Pokoknya setiap hari. Dan ini juga nilai plus juga bagi kami yang ada di sini. Ini juga kami juga dari dulu juga diperuntukkan untuk trainer ataupun pembimbing ataupun pelatih ya kita berdua ini. Dan nilai plusnya juga Mas Dika ini juga punya sertifikat kepelatihan tingkat daerah. Ya, luar biasa. Jadi ada kompetensinya sudah ini ya, terjamin gitu ya. Gitu saja, berarti bisa langsung datang, kemudian nanti bisa langsung sampaikan ingin bergabung, ingin berlatih gitu saja. Nanti tinggal kalau mau semakin menguasai berarti datangnya tiap hari, jangan sebulan sekali. Nanti nggak bisa. Ini terakhir mungkin ya, kalau mau bisa itu harus berapa lama Mas? Kalau mau bisa, kalau saya sendiri, itu 1 minggu belum bisa menguasai tapi juga dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ketika narik string itu tetap ada memar di tangan. Oh. Itu oleh-oleh supaya semangat lagi ya. Karena memang harus ada tandanya gitu. Ya, tapi untuk cuma menguasai satu teknik menarik narik busur itu 1 bulan kita udah bisa. Nanti bulan berikutnya baru kita teknik yang lain. Pol 2 bulan itu kalau kita intens sudah bisa. Gimana? Tertarik sahabat TV 10? Kalau tertarik besok langsung datang saja ke Sriwedari. Tapi untuk Koko edisi bersama SIPAS kali ini sepertinya sudah usai terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk sahabat TV 10 yang sudah menyaksikan. Besok kita akan kembali lagi dengan komunitas-komunitas yang lain yang juga akan seru membahas tentang komunitasnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.